Assalamualaikum guys, hari ini aku mau berbagi tentang info larangan mudik lebaran 2021 ya guys ya, yang sekarang udah diberlakukan mulai tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang guys. Jadi ini bagi yang itu ya, bepergian itu sudah tidak diperbolehkan guys, dan akan ada sanksi bagi yang melanggarnya, mulai dari denda ataupun pidana guys. Jadi karena sudah diterapkan larangan mudik, maka sudah diberlakukan juga aturan SIKM yang harus ditaati guys. Karena sudah diberlakukan larangan mudik, maka untuk sementara transportasi mudik akan ditiadakan kecuali untuk kegiatan yang itu ya, mendesak. Dan anggota Polri akan menyekat beberapa lokasi yang sudah ditetapkan, yaitu di jalan tol, arteri, dan jalan provinsi serta jalan kabupaten atau kota. Tercatat 338 titik penyekatan di seluruh Lampung, Jawa, dan Bali. So buat warga ya, warga negara yang baik, sebaiknya tidak itu ya, kucing-kucingan dengan petugas sehingga tidak mentaati peraturan guys, kayak gitu. Aturan SIKM untuk PNS atau untuk pegawai BUMN, BUMD, TNI atau Polri, surat SIKM harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2. Terus untuk pegawai swasta harus ditandatangani oleh pemimpin perusahaan. Untuk masyarakat umum harus ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Jadi wajib menyertakan surat izin keluar masuk ya guys ya, atau SIKM, yang ingin melakukan perjalanan atau keperluan mendesak pada larangan mudik 2021. Dan kalau misalnya ada yang tidak mentaati peraturan, sanksi atau mungkin yang harus itu adalah masyarakat yang nekat mudik menggunakan mobil pribadi akan diberikan sanksi sesuai edaran nomor 13 tahun 2021, yaitu putar balik ya. Jadi nggak boleh melanjutkan perjalanan. Bagi mobil pribadi yang mengangkut penumpang atau travel gelap akan dikenakan sanksi kurungan penjara 2 bulan atau denda 500.000 sesuai pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000 sesuai pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
kalau misalnya nggak ada keperluan mendesak atau mungkin nggak ada tugas dinas, sebaiknya tidak melakukan mudik perjalanan ya guys ya, demi keselamatan, demi keluarga kita tercinta guys, kayak gitu. Dan buat teman-teman yang melakukan perjalanan mudik atau melakukan dinas keluar kota, jangan lupa ya lengkapi surat tugasnya, yaitu surat izin keluar masuk SIKM yang sudah ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Terus juga tes COVID juga ya guys ya, tes bebas COVID, dan juga tetap jaga protokol kesehatan dan juga sering mencuci tangan dengan benar, memakai masker, dan selalu berdoa agar selalu dilindungi sama Allah ya guys ya. Jangan abai, karena mau tidak mau corona masih ada guys. Kita kuat, corona lewat. Kita jaga diri, corona pergi. Kita bersatu, corona berlalu, insya Allah. Jadi benar-benar kita harus menjaga diri ya guys ya, karena kalau misalnya di perjalanan kita itu nggak pernah tahu kita bertemu banyak orang. Kalau misalnya kita nggak jaga diri ya, kita sendiri yang kena akibatnya guys. Dan corona itu ada yang terlihat gejalanya, ada juga yang enggak, kan serem banget kan. Jadi kalau misalnya terlihat sehat itu belum tentu guys, bisa jadi dia membawa virusnya dan menular ke yang lain, sehingga kita tidak pernah tahu. Maka kita harus selalu jaga diri, jaga jarak, tidak berjabat tangan, dan tidak berkerumunan guys, kayak gitu. Menggunakan masker kain 2 lapis minimal ya. Jadi masker itu untuk melindungi kita dari kalau misalnya ada yang batuk, ada kuman lewat kayak gitu teh, itunya di nempelnya itu di kain, jadi nggak langsung mengena kita guys. Jadi melindungi kita ya dari kuman dan virus dan juga debu guys. Jadi memang ya itu nggak mencegah 100%, hanya sekitar 75%, tapi kan lebih baik daripada tidak menggunakan pelindung atau masker sama sekali guys. Dan juga menggunakan hand sanitizer, yaitu untuk cuci tangan kita ya secara instan, atau menggunakan tisu basah guys juga bisa. Dan yang gak kalah pentingnya juga saat melakukan perjalanan, gunakan pakaian atau baju yang nyaman guys, yang adem, yang lembut, pokoknya bikin senyaman mungkin. Jangan memakai pakaian yang sempit, yang buat kita itu tidak leluasa, sehingga kita itu sesak napas atau mungkin tidak nyaman dengan perjalanan kita guys, kayak gitu. Kalau misalnya menggunakan kerudung juga bagi perempuan atau wanita, gunakan juga kerudung yang nyaman juga. Jangan sampai kita menggunakan kerudung sehingga kita jadi pusing karena terlalu banyak yang diikat kayak gitu. Kan ada kan model-model yang macam-macam. Kalau bisa sih yang instan, yang simple kayak gitu guys, kalau misalnya melakukan perjalanan itu. Terus juga menggunakan dan obat-obat juga ya guys ya, obat anti mabuk kalau misalnya bisa. Kalau misalnya nggak bisa menggunakan obat, juga bisa menggunakan apa tuh namanya itu, daun jeruk supaya tidak mabuk. Atau ada juga tips-tips anti mabuk perjalanan yang udah aku share di video sebelumnya ya guys ya, bisa dilihat yang tips anti mabuk perjalanan guys, kayak gitu. Dan masih banyak lagi, yaitu kalau misalnya kita melakukan perjalanan itu ya membawa bekal seperlunya aja, jangan over. Dan juga
siapkan bekal badan yang sehat juga, terus pikiran yang tenang, terus juga bekal materi ya guys ya, uang kayak gitu. Oke deh, aku ulangi lagi ya tentang larangan mudik yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu yang dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang guys. Jadi kalau misalnya tidak ada keperluan, nggak usah melakukan perjalanan ya guys ya, karena yang diperbolehkan mudik itu adalah yang ada tugas dinas, terus kepentingan mendesak yaitu menengok keluarga yang sakit dan wanita hamil atau wanita yang akan melahirkan guys, kayak gitu. Selebihnya tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat yang sudah ditetapkan dan syarat-syarat sudah dipenuhi guys, kayak gitu guys ya. Jadi jangan lupa siapkan surat-surat, termasuk surat-surat kendaraan ya, surat-surat kendaraan, terus surat keterangan perjalanan yaitu SIKM yang sudah ditandatangani oleh petugas yang berwenang, terus juga tes swab atau tes bebas covid guys, kayak gitu. Oke deh, segitu dulu info dari aku. Semoga info ini bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video aku ya guys ya, supaya banyak orang yang tahu info ini dan bisa membantu teman-teman atau mungkin orang yang membutuhkan info ini guys, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada keperluan mudik, nggak usah mudik guys ya, karena nanti akan ada petugas yang mengecek, nggak mau kedong diputar balik. Terus kalau misalnya penumpang gelap pun akan dikenakan denda guys, akan dikenakan denda sekitar 500.000 atau pidana kurungan sekitar 2 bulan. Dan juga ada juga denda yang 250 sekitar 1 bulan kurungan guys. Serem banget kan. Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingannya mendesak, sebaiknya jangan ya guys ya, karena ini sudah diberlakukan, diperketat dan akan diterapkan yang sudah menjadi ketetapan guys, kayak gitu. Oke deh, terima kasih sudah menonton video aku hari ini ya. Assalamualaikum. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit guys. Amin.